سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta segenap pengurus takmir Masjid Babul Hidayah, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Uhyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salatan wa salaman daimain mutaladimain ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah subuh rahimakumullah, kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur bahwa Allah masih meminjamkan usia kepada kita. Subuh hari ini kita diberikan nikmat, begitu banyak nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman Islam, dan tentu saja masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak mampu kita menghitungnya saking banyaknya. Allah mempertegas ketidakmampuan kita dalam menghitung nikmatnya. Ada di dua surah yang berbeda dengan kalimat yang bunyinya sama, di surah Ibrahim dan juga di surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak mampu kamu melakukan itu. Tidak mampu kita menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Pantas kalau ada orang yang berkata bahwa seandainya manusia mampu menciptakan sebuah alat yang khusus untuk menghitung, mencatat nikmat Allah, pasti sudah lama alat itu rusak. Belum juga difungsikan sesuai peruntukannya. Itulah yang tersirat di surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, pada ayat ke-109, dua ayat sebelum akhir surah, Allah berfirman, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, bahwa seandainya semua air laut itu dikumpulkan, bayangkan ya, semua air laut itu, planet bumi ini 73% terdiri dari lautan. Bayangkan bahwa semua air laut itu dikumpulkan
untuk dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, pesan-pesan Allah yang sebenarnya kalimat-kalimat Allah itu pun adalah bagian dari nikmatnya. Allah menyatakan pada lanjutan ayatnya, lana fidal bahr, kelak pasti akan habis air laut itu. Qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum selesai kita mencatat kalimat-kalimat Allah itu, sebelum selesai kita menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun didatangkan lagi air laut yang sama, madada, berulang-ulang kali, habis, datangkan lagi, banyak sekali tinta yang kita habiskan, ternyata tidak selesai kita mencatat dan menghitung betapa banyak nikmat Allah. Jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat itu adalah kita bisa dibangkitkan kembali setelah kita mati kecil, setelah kita tidur dan kita terbangun. Lalu kita memohon kepada Allah dan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Termasuk satu nikmat bahwa saya bisa berdiri kembali di hadapan jamaah sekalian. Ini adalah bagian dari pembayaran hutang saya. Karena pada beberapa malam yang lalu saya diamanahkan untuk menyampaikan ceramah tarawih, yang saat itu salah satu bagian dari ceramah itu adalah sebuah materi ceramah yang menurut saya anti mainstream, tetapi penting untuk kita bahas, karena meskipun kita tidak membahasnya, bagi kita yang berada di era teknologi ini, begitu buka handphone, yang warawiri di setiap media sosial kita adalah berita itu dan itu lagi. Ya, beberapa malam lalu materi ceramah saya mengangkat tentang sosok Jeffrey Epstein. Mungkin semua kalau buka handphone lihat apa ini Jeffrey Epstein. Saya mengulangi sedikit tentang Jeffrey Epstein. Jadi dia itu adalah salah seorang selebriti, orang kaya Amerika yang sebenarnya adalah pada awalnya dia seorang pendidik pada sebuah lembaga pendidikan khusus untuk orang-orang kaya. Kita sebutlah para elit global. Istilah kita juga sering menyebutkan sebagai oligarki. Orang-orang yang menguasai kekayaan yang hartanya sudah tidak terhitung. Dari situlah perkenalan seorang Epstein dengan tokoh-tokoh hebat. Disebutkan bahwa Epstein itu punya pulau sendiri, lalu diberi nama The Island. Kalau Bapak Ibu sempat mengulik berita tentang Epstein ini banyak sekali yang membuat kita tercengang setelah tahu, karena di pulau itu ada satu bangunan yang mirip masjid. Coba cari tahu apa yang ada di situ. Bukan aktivitas ibadah, sholat, bukan. Ada kubahnya, tetapi di dalamnya ada sesembahan. Yang mereka sembah adalah sebentuk patung. Kalau kita menghubung-hubungkan, nah mohon maaf ini kalau ada yang mengistilahkan cocokologi ya, kita hubung-hubungkan di zaman Nabi Musa, ketika Musa alaihissalam naik ke Bukit Sinai, saudaranya Harun diamanahkan selama 40 hari untuk menjaga kaumnya Nabi Musa. Tapi ternyata ada sosok, kalau dalam Al-Quran disebut As-Samiriyu, yang mempengaruhi
kaumnya Nabi Musa pada saat itu. Kaumnya Nabi Musa adalah keturunan dari Nabi Yakub, lalu disebut Bani Israel. Perlu kita luruskan bahwa Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran itu mungkin, saya katakan mungkin, tidak ada hubungannya dengan Zionis. Mungkin, karena mereka menggunakan sebutan Israel, tetapi mereka bukan keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak yang punya anak 12 orang, diantaranya ada namanya Yahuda, saudaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, keturunan dari garis keturunan silsilah Yahuda itulah yang kemudian disebut Yahudiyun, orang Yahudi. Yang kemudian dan seterusnya, panjang nih kalau kita cerita ini. Kembali dulu ke Epstein. Jadi Epstein itu kemudian banyak berhubungan dengan orang-orang kaya, orang-orang hebat, kemudian penguasa, ya, dan mereka berkumpul di pulaunya Epstein. Suatu ketika kemudian Epstein itu ditangkap oleh kepolisian di Amerika, dipenjara, dituduh bahwa dia melakukan tindak pidana perdagangan orang, terutama anak-anak di bawah umur, dan dia melakukan pelanggaran pedofil, ya, seks bebas yang dilakukan di pulaunya itu, di island. Jadi kita mungkin dulu pernah mendengar sosok Puff Diddy, ya, yang menghebohkan karena banyak melibatkan artis-artis Hollywood untuk melakukan seks bebas di istananya. Ternyata Jeffrey Epstein jauh lebih dahsyat lagi karena melibatkan bukan hanya artis, kalangan selebriti, tetapi juga para elit-elit global. Kalau disebut elit global, termasuk pemimpin-pemimpin negara, terutama Amerika tentu saja. Dan itu semua terungkap ketika Jeffrey Epstein di tahun 2018 meninggal di penjara. Dipublikasikan bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Tapi ada yang mencoba mengungkapkan dia bukan bunuh diri, tapi dia sengaja dibumikan supaya tidak terungkap banyak sekali rahasia-rahasia yang merupakan file. Makanya yang heboh itu disebut file Epstein. Kalau mau cari tahu sendiri nanti buka di Google file Epstein. Ada lebih dari 6 juta file Epstein yang setelah meninggal, Dewan Kehakiman Amerika mempublish separuhnya, ada lebih 3 juta yang dipublish. Dan ketika itu diungkap, dunia jadi heboh. Kenapa? Karena apa yang ada pada file itu menyampaikan berita-berita tentang konspirasi dan juga berita-berita keterlibatan tokoh-tokoh elit dunia. Satu di antaranya adalah bahwa Bill Gates, ya, termasuk orang terkaya dunia, Bill Gates, karena dia punya banyak perusahaan terutama terkait dengan laboratorium kimia. Nah, rupanya menurut file itu Bill Gates sudah pernah mengungkapkan 3 tahun sebelum 2019 bagaimana rencananya untuk melakukan New World Order, mengolah kembali dunia ini menjadi sebuah dunia baru yang mereka bisa kendalikan, yang mereka kuasai, sehingga semua tunduk kepada keinginan para oligarki. Semua tunduk pada keinginan oligarki. Kita dulu hanya tahu bahwa alat tukar untuk melakukan transaksi adalah emas dan perak. Islam juga mengajarkan itu.
Tapi kemudian muncul tokoh elit dunia namanya Rothschild. Mungkin pernah dengar juga nama Rockefeller. Mereka yang pertama kali mengusulkan bahwa untuk jaminan pengganti emas itu kita bisa menggunakan current cash dalam bentuk uang kartal. Nah, uang kertas itulah yang kemudian mereka jadikan patokan. Sekarang semua negara berpatokan kepada nilai kurs dolar, dan itu bermuara kepada kekayaan milik Rothschild. Kita Indonesia, mohon maaf ini sedikit berpolitik, pernah memiliki seorang presiden, meskipun durasi jabatannya sebagai presiden itu tidak panjang, yang bernama Profesor B.J. Habibie, tapi beliau mampu di masa jabatannya itu mengangkat nilai rupiah yang tadinya nilainya 16.000 per $1 menjadi 2.000 per $1. Dan belum pernah ada presiden, bahkan kepala negara yang lain yang bisa mengangkat perekonomian bangsanya seperti yang dilakukan Habibie. Tapi Habibie kemudian tidak mampu lebih lanjut karena ada kekuatan yang membuat Habibie harus turun. Pada saat itu perwakilan kita di DPR menolak laporan pertanggungjawaban Habibie. Tapi Habibie tidak maruk, tidak berambisi untuk melanjutkan, ya sudahlah kalau nanti. Kebetulan Habibie datang dari Jerman untuk memperkenalkan, Allah berikan kepadanya ilmu bagaimana merancang bangun sebuah pesawat, dan diundang kembali oleh Presiden Soeharto. Akhirnya bangsa kita memiliki perusahaan penerbangan namanya Nurtanio. Tapi sekali lagi, elit dunia tidak senang melihat Indonesia bisa menjadi salah satu ancaman. Kalau itu berkembang, maka negara-negara lain kemudian tidak berdaya. Ingat ya, Habibie itu memiliki 132 hak paten terkait dengan kreativitas kreasi desain pesawat, termasuk sayap pesawat yang berbentuk seperti ini, itu hak paten Habibie. Sehingga kalau ada pabrik pesawat yang meniru itu, dia harus membayar royalti kepada Habibie. Saingannya justru pimpinan IMF yang orang Jerman. Maka pada saat itu IMF menawarkan kepada Indonesia untuk bisa berhutang kalau mau mempertahankan pembangunannya. Ternyata IMF sengaja membuat kita terjebak dengan hutang, dan akhirnya dolar yang tadinya sudah rendah kembali naik perlahan-lahan. Begitulah singkat cerita, kita jadi sadar bahwa sepertinya ada yang mengatur kehidupan ini. Kita akan merasakan betapa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, harga barang-barang juga semakin sulit, yang bayar pajak yang miskin, orang kayanya menikmati. Seperti itu kan? Ya, saya tidak memancing kita untuk kemudian menanggapi secara emosional, tapi kemudian Bill Gates dituding sudah merancang pandemi COVID. Karena kalau kita COVID, kita harus vaksin, dan vaksin itu diproduksi oleh perusahaan kimia milik Bill Gates. Jangan emosi ya, tapi ya begitulah kenyataannya. Bukan cuma itu, para elit politik ini, elit-elit global ini juga merancang, sengaja menghasut satu negara dengan negara lain sehingga terjadi perang. Dan ketika perang tentu mereka butuh senjata. Yang memberikan pasokan senjata adalah oligarki itu juga. Epstein menjadi kaya raya. Dia punya rahasia, file rahasia dari semua para elit politik. Itu terungkap ketika dia meninggal, dan dibuktikan bahwa beberapa tokoh-tokoh
dunia, Presiden Amerika mulai dari Barack Obama, Joe Biden, Biden sendiri jadi anak bapaknya, kemudian Donald Trump, dan juga presiden-presiden Amerika, lihat presiden dari Inggris ada Pangeran Andrews, kemudian bahkan dari ada Uni Emirat Arab, dari Saudi Arabia, bahkan mohon maaf juga ada nama-nama orang Indonesia yang pernah datang ke Pulau Epstein. Ada apa di sana? Ini Epstein itu kaya, tapi entah dari mana uangnya. Ya kita bisa mengatakan ya karena dia bergaul dalam lingkungan lingkaran circle orang-orang kaya. Tapi tahu tidak, nomor rekeningnya Epstein setelah diungkap ini semua ini filenya, nomor rekening Epstein itu nama pemiliknya namanya Baal. Kita telusuri siapa Baal itu. Kalau di surah As-Saffat ayat 125 mengisahkan tentang bagaimana dakwah Nabi Ilyas yang menyampaikan kepada umatnya. Di dalam surah As-Saffat disebutkan, atada'una ba'lan wa tazaruna khairul khaliqin. Apakah kalian berdoa meminta kepada Baal dan meninggalkan sebaik-baik yang menciptakan, sebagai teguran kepada umatnya Nabi Ilyas yang saat itu menyembah dewa kekuasaan. Jadi mereka, umat Nabi Ilyas pada saat itu merasa semua rezeki, kekuasaan, ke sifat-sifat hedonisme, ya, kesenangan duniawi itu diberikan oleh dewa yang mereka sebut dengan Baal. Baal itu sendiri bermakna dinisbatkan kepada ungkapan kekuasaan atau hedonisme duniawi. Yang penggambaran Baal itu digambarkan berbentuk kepala kambing, punya tanduk seperti tanduk setan, ya, seperti itu, dan itu mengingatkan kita kepada sesembahan As-Samiriyu yang diperintahkan kepada umatnya Nabi Musa. Terus berlanjut sampai sekarang itu dengan bentuk yang sama, tapi sekarang kita banyak mengenal sekte-sekte yang lain yang menyembah itu. Jemaah rahimakumullah, kita kemudian mengingat beberapa penjelasan dalam sirah nabawiyah, di mana Rasulullah SAW biasa meneteskan air mata ketika ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Beliau menyatakan, saya khawatir, saya tidak takut akan umatku kalau mereka jatuh miskin. Yang saya takutkan kalau mereka mabuk oleh hedonis, ya, kekayaan dan kekuasaan dunia. Itu pernah terjadi ketika Rasulullah SAW pada peristiwa perang Uhud, beliau memilih 60 orang ahli memanah, dan Rasulullah perintahkan kepada 60 orang ahli memanah itu untuk mengambil posisi di salah satu bukit di kawasan Uhud namanya Jabal Rumah. Dan Rasulullah memberikan pesan, kalian tetap di sini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan tempat strategis ini. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berkunjung di kawasan Uhud di Madinah, ada satu bukit yang sangat strategis karena setiap orang yang lewat dari arah selatan, khususnya dari kota Mekah, dia pasti akan melewati lembah dekat bukit itu. Dan disitulah para pemanah 60 orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW disuruh standby, berjaga-jaga di situ. Dari situ semua yang lewat bisa dengan mudah menjadi sasaran tembak. Pada saat itu Rasulullah ingatkan, kalau misalnya kita kalah, kalian harus tetap bertahan di posisi ini. Bahkan kalau kita menang pun, jangan pernah tinggalkan posisi itu. Rasulullah sudah mewanti-wanti. Lalu pasukan dari kafir Quraisy datang, para pemanah
pilihan Rasulullah ini dengan mudah menjadikan mereka sasaran tembak dan berguguranlah pasukan dari kafir Quraisy. Pada saat mereka berguguran, seperti biasa kalau perang sudah ada yang gugur, tentu banyak sisa-sisa rampasan perang. Nah, pasukan umat Islam mulai mengumpulkan ghanimah itu, harta rampasan perang itu. Ternyata para pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW, jangan tinggalkan posisi ini, tempat strategis ini, mereka terpengaruh. Mereka pikir kita sudah menang, supaya bisa membantu yang lainnya ikut mengumpulkan harta rampasan perang, maka dia tinggalkan posisi Jabal Rumah itu. Saat itu ada satu pasukan dari kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, dan dia sadar bahwa sebenarnya kekuatan umat Islam yang bisa mengalahkan pasukan dari Mekah kafir Quraisy ini adalah pemanah yang berada pada posisi strategis itu. Dia kemudian membawa pasukannya memutar ketika para pemanah itu sudah meninggalkan posisi untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Dan Khalid bin Walid beserta pasukannya mengambil alih posisi itu. Disitulah kemudian umat Islam menjadi terbalik keadaannya yang tadinya sudah berhasil mengalahkan, lalu kemudian mereka dihabisi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Bahkan sejarah mencatat bagaimana di perang Uhud itu Rasulullah SAW tersudut. Bahkan pengaman kepalanya, kalau kita menyebutnya helm, itu retak, hancur, sehingga terjadi membuat pipi Rasulullah luka. Ada juga catatan mengatakan bahwa gigi beliau rontok. Saat itu darah mengucur. Rasulullah mengambil darahnya dan berusaha untuk tidak sampai ke tanah. Ada yang menyatakan, ada ulama menyatakan, ahli sejarah, bahwa Rasulullah sengaja tidak membiarkan darah itu mengucur sampai ke tanah, karena kalau itu terjadi, maka pasti pada saat itu para kafir Quraisy itu sudah hancur, seperti bagaimana umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut Allah musnahkan. Saat itu tersebar isu bahwa Muhammad sudah meninggal dan Islam sudah kalah, sehingga kafir Quraisy itu kembali membawa kemenangan. Meskipun sebenarnya pada saat itu Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair yang sangat mengidolakan Rasulullah SAW. Perawakannya, gaya bicaranya, cara jalannya selalu meniru Rasulullah SAW, bahkan cara berpakaiannya. Nah, Mus'ab bin Umair salah satu di antara 60 pemanah itu. Ketika kafir Quraisy melihat, mereka pikir inilah Muhammad. Maka Mus'ab bin Umair itu menjadi sasaran panah oleh kafir Quraisy, sehingga Mus'ab bin Umair gugur sebagai salah satu syahid syuhada di perang Uhud. Itu yang dikira oleh kafir Quraisy bahwa itu sosok Muhammad Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, saat itu memberikan penjelasan kepada kita betapa Islam satu-satunya sejarah perang yang diikuti Rasulullah SAW, dan umat Islam tanda kutip dikalahkan. Sebenarnya dikalahkan sementara, karena sesudah itu kemudian Islam ternyata bangkit kembali, kemudian terjadi perang Khandak dan seterusnya, sampai perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW adalah perang Tabuk, terus dimenangkan oleh umat Islam. Jemaah rahimakumullah, kekalahan itu diakibatkan karena keinginan untuk menguasai, keinginan untuk selalu berkuasa, untuk menang, untuk mengumpulkan harta. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW menangis. Saya tidak mengkhawatirkan umatku untuk miskin, tetapi yang saya khawatirkan umatku mengumpulkan harta kemudian mabuk dengan kehidupan duniawi.
Ini yang mengingatkan kita kepada pesan Rasulullah SAW yang menyebutkan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ila qas'itiha. Rasulullah bersabda, waspada kalian, sebab sudah hampir terjadi bahwa umat Islam itu kelak akan diperlakukan oleh golongan-golongan lain kama tada'al aklatu ila qas'itiha, seperti makanan di meja hidangan akan diperebutkan. Umat Islam akan diadu domba. Kemudian lanjutan hadisnya berbunyi, wala yanzi'anna Allahu fi qulubil aduwikum mahabbah, dan pada saat itu umat Islam tercabut, Allah cabut rasa khawatir musuh-musuh kalian, sehingga musuh kalian tidak lagi takut kepada umat Islam. Nah, salah satu dari file Epstein, kita kembali dulu ya ke file Epstein, salah satunya adalah bagaimana sebenarnya sudah dirancang. Ini kemarin beberapa hari yang lalu viral lagi, duta besar Amerika di Palestina, ya, di Israel, dia katakan bahwa dibenarkan penjajah untuk melakukan apa saja terhadap jajahannya, untuk membenarkan impian mereka mewujudkan the Great Israel, yang rencananya bukan hanya menaklukkan Palestina saja, Gaza, tetapi dia sudah merencanakan untuk menaklukkan sampai ke Mesir, negeri Syam. Negeri Syam itu ada 4 negara situ, Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Itu semua dirancang untuk dalam waktu dekat. Mereka merencanakan 2030 adalah era kejayaan kelompok elit global ini. Nah, kemana kita? Bagaimana kita menanggapi ini? Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan kepada kalian 2 hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua hal itu, tidak akan tergelincir selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran sejatinya sudah mengingatkan kita tentang kehidupan dunia, bahwa dunia ini ibarat ketika kita mencelupkan jemari kita di lautan yang luas. Begitu kita mengangkat, ada setetes air yang tersisa, dan Rasulullah menggambarkan yang setetes itu, itulah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kenyataannya sekarang umat manusia, termasuk umat Islam, mereka justru terpengaruh bagaimana orang-orang kaya flexing, tahu ya dimaksud dengan flexing, memamerkan kekayaan mereka, sehingga semua orang berambisi. Wah, ternyata enak sekali kalau kita bisa hidup kaya. Bahkan sekarang ada banyak viral orang sampai di tanah suci, kemudian mereka meratap-ratap, mengusap-usap kiswah Ka'bah, berdoa. Tapi doanya apa? Fulus, fulus, fulus. Lalu digambarkan beberapa tahun kemudian sosok yang berdoa di Ka'bah fulus, fulus, fulus itu, dia sudah perlihatkan di akun media sosialnya, dia sudah menggunakan mobil sport, penampilan parlente, kaya raya, dan sebagainya. Nah, kita umat Islam melihat itu seolah-olah membakar kita. Ayo, kamu jangan kalah. Apalagi sudah muncul berita bahwa memang tidak dilarang untuk kaya ya, tetapi ingat, kekayaan yang diberikan kepada kita akan bermanfaat manakala kita menggunakan sesuai dengan ajaran Allah. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Hadid ayat 20, saya sengaja menyiapkan ini membaca, takut nanti karena ini rekaman ketahuan nanti Ustadz salah baca.
Allah berfirman, "Ailamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum." Al-Quran menyebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu semata-mata hanyalah permainan, ya, kelengahan, membuat kita terlena. Kekayaan yang dikumpulkan itu membuat kita lengah. Kehidupan dunia itu hanya sekedar perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta. Al-Quran sudah menjelaskan ini, tapi banyak orang tidak mengabaikan, banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang diingatkan oleh Al-Quran. Maka akhir ayat itu disebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jamaah rahimakumullah. Kesimpulan dari ceramah subuh ini mengajak kita untuk merenungkan. Kita tidak mungkin bisa lari dalam kondisi kehidupan gonjang-ganjing yang kita bisa saksikan nanti, tetapi kita juga tidak bisa tinggal diam bahkan terbawa arus dengan apa yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok elit ini. Bagaimana caranya? Sudah diajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan, tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kita pasti selamat. Kalau kita diberikan rezeki, kita syukuri, Allah cinta. Kita diberikan ujian, kita sabar, Allah lebih sayang. Nah, itulah mengapa dikatakan ajaban lil mu'minin, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu, karena mereka senantiasa punya solusi. Tapi ingat, sangat tipis antara kesyukuran dengan kemudian kita berfoya-foya dan menjadi lengah. Kalau mau kaya, kayalah seperti Abu Bakar dan kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Karena harta kekayaannya dikeluarkan sesuai dengan bagaimana agama mengajarkan. Semoga ini semua bisa menjadi tambahan wawasan kita. Sebenarnya saya ingin sekali kita tetap bersama-sama sampai waktu syuruk. Tetapi waktu syuruk sekarang ini adalah jam 6:33. Masih setengah jam lagi. Jadi kalau memang ada di antara jamaah yang mau menunggu sampai waktu syuruk, tentu kita persilahkan. Tapi kalau misalnya ada yang perlu istirahat, tentu juga tidak kita paksakan untuk tetap di sini. Izinkan saya untuk mengakhiri ceramah subuh kali ini dengan pertama-tama berterima kasih masih diberikan kesempatan dan diundang untuk mengisi. Kemudian mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada ungkapan yang tidak berkenan. Semoga pertemuan kita ini berilah ibadah di sisi Allah, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.